YouTuber Nusantara. Teman-teman, saya mau memberikan bukti. Ini setelah Menteri Pertanian Pak Amran kemarin ngundang guru besarnya Ferry Amsari, ngundang Said Didu ke salah satu gudang Bulog kalau nggak salah, menunjukkan data bahwa Indonesia sudah swasembada beras atau swasembada pangan. Nah, ini adalah hamparan sawah ya, yang sampai sini ini. Dulu ini adalah tegalan. Tegalan itu adalah tanaman-tanaman musiman atau tahunan, non padi, singkong, jagung, ketela, kacang dan lain-lain. Dan itu setahun hanya bisa sekali, mengandalkan air hujan. Nah, hari ini hamparan seluas ini sudah berubah menjadi sawah. Artinya tanamannya full padi dan setahun bisa 3 kali, bisa mendapat cerita katanya ada yang 4 kali. Nah, kenapa bisa berubah dari yang tadinya mengandalkan hujan, kemudian kita tunjukkan sini. Yang tadinya ini adalah pengairannya hujan, ngandelin hujan. Nah, sekarang kenapa bisa ditanamin 3 kali? Jadi teman-teman, saya sampaikan ya bahwa tanaman padi atau swasembada padi, swasembada pangan itu hasilnya tidak selalu linear dengan luasan tanam. Jadi kalau cara atau pola pikir seorang Profesor Dr. Ferry Amsari, ahli hukum tata negara, mengomentari pertanian bahwa tunjukkan kepada saya lahan mana yang terjadi perluasan lahan tanam. Nah, ini kok menunjukkan kepintarannya ya seorang Profesor Dr. Ferry Amsari yang benar-benar saya nggak tahu pola-pola sesat seperti ini kenapa kemudian ya mereka masih tetap terus ikuti gitu ya. Jadi sesat di politik, sesat di hukum pidana, sesat di hukum mungkin tata negara, sesat di pemerintahan dalam hal mengomentari, sesat pula ketika dia mengomentari pertanian tentang swasembada pangan. Nah, teman-teman, saya pengen menunjukkan ini. Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Rumah pompa Jiat PWS 158. Saya nggak tahu artinya ini. Saya hanya pengen menunjukkan bahwa ini adalah rumah pompa. Ini jadwal pengairan. Nah, ini adalah rumah pompa yang mampu merubah lahan tegalan. Oh, ini. Oh, ada airnya keluar. Yang merubah lahan tegalan. Ini tegalan itu tadi yang saya sampaikan di depan. Setahun hanya bisa sekali dan itu pun tanaman-tanaman palawija. Nggak ada, karena apa? Nggak ada hujan, nggak bisa hidup. Benar-benar hujan. Nah, sekarang ini sudah berubah hamparan menjadi sawah 3 kali dalam setahun karena pompainisasi ini. Ini saya pengen nyolok matanya Ferry Amsari. Dan saya pengen membuka mindsetnya seorang profesor, doktor, ya, dosen, orang hebat yang teriak-teriak terus tentang kritik kepada pemerintah. Kritik boleh. Tapi kemudian menghina, mencaci maki, memfitnah, ini yang luar biasa. Ini yang harus kita tegakkan. Seorang Ferry Amsari. Ini irigasinya. Oke. Nah, di sana desa. Itu desa, aduh lupa saya. Kalimantan kalau nggak salah, itu desa Keragilan, kalau nggak salah. Itu desa lagi. Sana desa. Nah, hamparan luas lahan ini dikelilingi oleh desa-desa. Kemudian yang ke arah sana, ke arah barat, itu juga masih ada hamparan sawah lagi. Nah, kita coba mendekat, itu ada petani yang sedang cek sawahnya. Kita coba wawancarai. Mudah-mudahan beliau berkenan. Dan kalau nanti harus pakai bahasa Jawa, mohon maklum ya teman-teman, karena original dan ini kita sengaja nyari petani supaya Agrifanani nggak disangkanya omdo.
Nah, kalau sudah seperti ini, Ferry Amsari masih Allahu Akbar. Tokoh Dirty Food yang dulu membuat fitnah film Dirty Food, sesat pikir. Nah, kemudian Ferry Amsari mengomentari itu lahan, hamparan, terus itu lahan terus. Nah, Ferry Amsari, nah, betapa kemudian yang disampaikan oleh Ferry Amsari itu adalah tunjukkan kepada saya lahan mana atau lahan sawah baru yang dicetak yang kemudian itu membuat hasil panen kita menjadi bertambah sehingga pemerintah mengeluarkan swasembada pangan. Nah, luar biasa kan? Cara berpikirnya, otaknya luar biasa kan? Ini adalah salah satu contoh kecil saja di satu hamparan yang dekat-dekat saja, nggak usah jauh-jauh nyarinya. Kita ke petani. Ini ada bapak nih, ada petani. Biar rada cepat, biar nggak terlalu panjang. Ini sekarang usia padi sekitar berapa ini ya? 7 bulan. Sorry, kok 7 bulan sih? 70 hari. Kan usia padi itu sampai panen ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90. Tergantung varietasnya. Nah, ini adalah pembuktian bahwa lahan ini yang tadinya tegalan setahun hanya sekali, sekarang totally berubah menjadi persawahan. Assalamualaikum Bapak. Oh nembe, wow ini air nih padahal jauh dari sungai padahal. Tuh. Jauh dari sungai, jauh dari bendungan, nggak ada irigasi. Ini adalah irigasi dari pompa yang tadi ya, sana ya? Tadi saya mampir ke pompa. Sehat Pak? Sehat. Pak izin boleh wawancara ya? Iya. Boleh ya? Ini dipakai, iya. Ya. Agrifanani Pak. Agrifanani, sini. Sini. Umur berapa ini padinya? Padinya umur 70. Oh, bener berarti saya 70 hari. Ya. 70 hari kurang lebih 20 hari lagi kuning panen. Ya. Oke, padi apa yang ditanam hari ini? Ke-32. Oh, IR 32. Ya. Oh, bukan 64. Bukan nampak. Oh, Ciherang Bapak tanam. Sekarang tanam Tahu napa? Varietasnya? Ciherang, Ciherang. Sairang. Oh, Saherang. Sairang. Petani sini sebutnya Saherang. Sairang. Bapak tinggal di mana? Bapak di Enggak, Bapak, petani. petani. Enggak, Bapak ini tinggal di mana? Pak siapa namanya? Kumaidi. Oh, Pak Kumedi. Pak Kumedi tinggal di mana? Di Plosorjo. Plosorjo, situ? Ya. Itu ya? Ya. Oh, Pak Kumedi. Ya. Nah, petani asli. Asli. Oh, asli, nggak palsu. Nggak palsu. Jangan kaku Pak, lemes aja. Kalau perlu diomel-omelin agrifananinya. Rada sini, kayaknya kena matahari. Ya, biar sehat. Nah, Pak, ini dulu kan tegalan, Pak. Tegalan. Nah, pada saat tegalan kan tanamannya palawija ya? Kalau hijau kacang. Kacang, pohong itu jagung. Ntar. Pohong itu ubi. Ubi kayu. Yeah. Ah, pohong itu ubi kayu, jagung. Terus apa meleh? Kentang nopo hidup? Hidup. Oh, kentang sing cili-cili. Iya. Oh, kentang dataran rendah. Karena ini dataran rendah, teman-teman. Terus nopo meleh? Kacang dawa, bayung. Oh, kacang panjang. Bayung itu nama tanamannya bayung, orang sini bilang kacang panjang. Kacang panjang. Terus nopo meleh? Terus padi gogo. Oh, padi gogo. Ya. Padi gogo itu adalah padi untuk tanah kering, yang tidak banyak memerlukan air. Ya. Nah, Ferry Amsari supaya tahu kayak begini ya. Ya, nggak apa-apa sih. Oh, nggak tahu. Oh, ngomentarin juga boleh, asal jangan menyesatkan dan memfitnah gitu loh. Maksud gua. Ya. Nah, pada saat dulu palawija, tegalan, tanah kering, setahun tanamnya berapa kali? Satu kali. Satu kali pada saat musim hujan. Pada saat musim hujan aja. Musim kemarau total berhenti. Total berhenti. Nah, kalau total berhenti,
Oh, makannya pakai apa? Kan nggak ada penghasilan. Nggak ada pilihan. Nah, di anu apa kuwi jenenge, di Napa? tandu digaplek. Oh, Tiwul. jadi teman-teman dulu ya pada saat Tegalan itu hasilnya kan ubi kayu, pohong. Nah, pada saat musim kemarau tidak ada kegiatan di sawah, itu dibuat gaplek. Ya dikupas, dibelah, dijemur. Nah, hasil jemurnya itu kemudian ditumbuk menjadi tiwul ya Pak ya? Tiwul. Ah, tiwul dan itu yang dimakan. Itu. Ferry Amsari, lu terlalu elit. Nggak tahu kayak begini nggak usah komentari. Kemarin gua ketemu Ferry Amsari di salah satu mall di Bilangan Jakarta Selatan di Cilandak Town Square, tapi ngapain ditegur, udah biarin aja. Orang kayak begitu kok ditegur-tegur, nggak usah kata saya. Nah, dia lagi jalan, ada mungkin sama saudaranya atau keluarganya di Cilandak Town Square. Ferry Amsari itu. Nah, oke, lanjut Pak. Kalau dulu setahun hanya ditanamin palawija, Tegalan, airnya bener-bener hanya mengandalkan musim kemarau. Kan dalam setahun itu kan ada 2 musim niku. Musim kemarau sama musim hujan. Nah, pada musim kemarau gogol toh. Pada musim hujan tanamin. Nah, sakniki kok bisa berubah total menjadi sawah pripun niku ceritane? Lah ceritane niku kita gandeng kaya kula critake kula dhewe ya. Nggih. Lah niku kula nu buruh macul. Zaman semonten. Lah niku kula terus di Tegal kula bukan kula tanduri pari gondel. Oh, pari gondel. Ya, pari gondel niku pari gogo napa sanes? Sanes. Oh, pari gondel niku perpaduan yang bisa gogo. Ya. Oh, sedikit bisa tahan kekurangan air. Oke. Tanam laut terus pari niku nggih. Nanem bare gondel niku nampat. Oh, habis gondel nampat. Ganti niki terus ganti pari-pari pirang ngene niku. Lambat laun dari Tegalan berubah menjadi sawah. Nah, kalau berubah menjadi sawah, dulu kan nggak ada air. Ya. Sekarang ada air karena pompanisasi. Kompensasi. Oh, tadi kita yang lihat di video pendahuluan, kita tunjukkan ada pompanisasi di sana. Nah, karena sudah ada pompanisasi lah, itulah kemudian sekarang bisa ditanam. Ya. Setahun berapa kali? Setahun Saniki? 3 kali. 3 kali? Ya. Saestu niki? Saestu. Beneran niki? Saestu 3 kali. Nah, oke, setahun 3 kali terus pripun? Setiap panen Nggih. niku rampung tracer nyebar. Umur selawi dina tandur. Oh, jadi ada overlap. Overlap itu curi setar. Ya. Jadi sebelum ini dipanen sudah nyiapin pembibitan. Pembibitan. Oke. Ternyata petani lebih pintar dari Ferry Amsari, teman-teman. Nah, itulah cara kemudian gimana caranya dalam setahun bisa 3 kali tanam. Ya, disesuaikan dengan umur padi. Caranya bagaimana? Overlap. Pembibitan sudah dilakukan pada saat tanaman belum selesai dan belum dipanen, betul nggih? Iya. Oke, terus dikumpulke. Nggih. Nggih, salok didol nggo ragat. Saniki upama panen sak ton. Setelah panen. Setelah Nggih. niki hasilnya sak ton. Nggih, umpama. Nggih, umpama sak ton. Niku dol sing 8 kintal apa 6 kintal. Nggih. Ngoten niku. Sisanya untuk biaya lagi. Biaya lagi makan. Oh, berarti nyambung terus dong. Iya. Duitnya akeh, Pak. Niki lho, maton kene iki 2 juta. Maton. Maton itu adalah proses mencabut rumput liar. Ya, rumput pengganggu yang ada di tanaman padi. Nah, itu 2 juta. 2 juta. Nah, terus apa meleh? Traktor. Nggih. Keleleran nganggo tandur. Niku 1 juta. 1 juta traktor. Terus tanam. Nggih. Itu 1 juta. 1 juta. Ya. Daud ora iso daud dhewe, kulit batir niku paling mboten 300. 300. Ya. Oke. Oh, lumayan ya nikune ya. Kita nggak bicara luasan ya, apa yang disampaikan Bapak Komedi tadi, ya itu adalah apa yang dilakukan oleh Pak Komedi sendiri terhadap tanahnya. Oke, nah Pak, kalau 3 kali tanam
dalam setahun niku sudah nggak terpengaruh apapun cuaca ya. Nggak ada. Mau hujan, mau panas tinggi, mau nggak ada hujan, tetap tanam terus. Tanam terus. Tanam terus. Jadi bar niki mengke Nggih. panen. Niku mengke mboten itu hujan tadi 3 tadi nggih. Nggih. Bulan 3 itu kemarau. Kemarau. Kemarau 3 to. Ya. Niku mengke saluran niki, banyu niki. Sumur niki nika. Oh, ngalir. Ngalir. Oh, oke. Diselim mengke diuripe. Kan listrik niku. Oh, bukan. Oh, dia pakai listrik. Iya. Oh, bukan solar. Bukan solar. Kan dulu solar dulu. Tidak. Langsung listrik. Aja diganti solar kula mboten to. Oh iya iya, ya mending solar, mending listrik. Mending listrik. Pajak ini nek anu operasional terus niku selama musim hidup hari tanam musim sampai tuwek. Nggih. Iku Pinten? 3 juta. 3 juta. Jadi teman-teman, Nggih. biaya token listrik untuk diesel pompa air itu ya mulai sejak tanam sampai panen itu 3 juta. 3 juta. Ya. Nah, 3 juta untuk ngairin sawah berapa hektar? Berapa niki? 15 hektar. Oh, 15 hektar. Di sana. Oh. Terus di sana. Nggih. Sana situ. Oke. Nah, mengke sing ten daerah mriko Sing enten ada lagi. Ada lagi ki ambak niko. Ada pompa lagi. Pompa lagi. Oh, yang bangunan itu. Ya, bangunan itu. Oke. Terus Oh, di sana ada lagi. ada lagi. Oke. Satu kelurahan 5 2004. Oh, satu kelurahan itu 5 pompa. Ya. Cukup untuk mengcover luas area yang terjadi yang ada di dalam kelurahan tersebut. Tapi ini tidak baku bagi desa atau kelurahan yang memang hamparan sawahnya makin luas, tentu dieselnya akan makin banyak lagi. Ya. Nah, di Kulon Malangan Kelemahan dieselnya ada lagi. listrik. Oh, iya, pompa listrik maksudnya. Pompa listrik. Oh, saya masih jadul sebutnya pompa diesel. Yeah. Pompa listrik, betul. Nggih. Pompa listrik. Oke. Pak, dengan seperti ini, kalau dibandingkan dulu Tegalan, dibandingkan yang setahun hanya sekali dan palawija, dibandingkan sekarang padi, berarti kehidupan petani tambah makmur Tambah makmur. dibanding dulu. Ya, bisa ragat sekolah anak. Oke. Nah, lihat teman-teman, kamera bisa lihat. Nah, itu rumah petani itu. Nah, itu yang 2 lantai itu. Ya itu membuktikan ya petani sekarang makmur lah, kira-kira gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh para politisi yang terus menyerang pemerintah. Kalau kemudian pemerintah nggak bijak, pemerintah nggak pro rakyat, ya pemerintah abai terhadap tanggung jawabnya terhadap negara ini, ya saya juga akan mengkritisi. Tapi kalau pemerintah sudah memperhatikan, pro rakyat kecil, pro petani, sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan, tapi terus dinyinyirin, bahkan difitnah tentang swasembada pangan oleh Ferry Amsari, ini yang harus kita lawan. Ferry Amsari yang harus kita lawan. Saya sudah ada video sebelumnya untuk mengcounter pernyataan Ferry Amsari. Kemudian kemarin barusan Pak Amran, Menteri Pertanian, dan ini adalah video lanjutan saya. Pupuk saniki. Pupuk niki menjadi fenomenal, menjadi momok yang kadang-kadang ditakuti oleh petani. Susah nyarinya. Kalau ada itu pun mahal, nggak kebeli. Saat niki pripun? Saat niki, Nggih. saat ini kan ngenten ke kelompok tani. Oke. Nggih. Kelompok tani niku, kula ngenten iki jatah kula nemu ming sekintal, nggih kurang to niki. Iya. Nah niku kula mbuh golek mriko Mm-mm. kali genti kanca-kanca niku boleh sekintal. Karena bu ini paling benten 2 kintal. 2 kintal. 2 kali. Tapi nggak kesusahan dong. Enggak kesusahan. Harganya turun kalau nggak salah. Turun ini. Nah, turun. 90. Dulu sampai 110 kan satu sak. Satu kintal. 1 kintal sampai 200. Oh, 200. Iya, 110 itu satu sak. Nah ya. Oke. Saniki pinten? Saat niki Yeah. Korea 90. 90. TSP? TSP ngangge gandulan niku 122. Oh. NPK? Ngangge pinten? KCL? NPK KCL niku KCL niku 136. 36. Ya.
Tapi gampang nggih tumbas. Gampang. Oh, carinya, belinya. Ya. Enggak susah ya? Ya, tidak usah. Enggak langka ya? Ning niku sok-sok jenenge wong mriku nggih wong bakul nyambut gawe. Ya. Lah niku panene kula niku kelompok tani. Nggih. Lah niku kula mung sampean pun jiko MT1 niku pun jiko Heeh. papat. Niku jatah sampean pun teh MT3 dan MT1. Mengke kene sampean ngenteni MT2. MT2 ngenteni MT3. Niku musim itu. Tapi sebenarnya kurang apa enggak? Apa saran Bapak untuk Pak Menteri Pertanian? Ini video dilihat Pak Menteri Pertanian Ya. tentang pupuk di daerah Bapak sekarang. Sampaikan aja, lihat kamera. Ya, tidak kurang. Tidak kurang? Tidak kurang. Udah cukup? Sudah cukup. Oh, nggak kurang ya? Tidak kurang. Soalnya Pak Amran ini komitmennya luar biasa membela petani. Bila petani. Begitu ngomong daerah mana ada kekurangan, langsung diterjunkan tim survei untuk ngecek. Ya. Nah, kalau ternyata masih kurang-kurang terus, manajernya bakal dipecat sama Pak Amran. Ya. Keren Pak Amran, sumpah keren banget. Ya, yang orang-orang nakal, pedagang nakal, distributor nakal, yang suka menyelundupkan pupuk, Lah, habis sama Pak Amran itu. nah niku nak masane wong gawe organik niku to. Nggih. Lah niku dititipke, mengke pemorgane pinten, pokoke ngene. Anu wong gawe organik niku Ya. 30, Heeh. mriki 40. Digandengke karo Pupuk urea. pupuk organik. Hati-hati nggih Pak nggih, pupuk organik yang bilangnya organik, misalnya apa? TCP, misalnya apa? KCL yang abal-abal. Ya. Itu kemarin sudah dibongkar semua sama Pak Amran. Nah, itu termasuk mafia pupuk juga. Ya. Yang dia hanya tanah yang dibulet-bulet, Ya. dicetak persis seperti pupuk. Nah, petani beli mahal itu merasa petani udah mupuk. Oh nek sing wilayah Kalimantan iki, Nggih. wong ngider pupuk enten to? Nggih. Wong ngider pupuk Heeh. palsu niku. Nggih. Niku pun mboten pengen. Ya. Murah Ya, 80 men. betul. Tapi niku tanah dibulet-buletin, ada sedikit kapurnya. Dicampurin kapur sedikit. Nah, niku nggak ada kandungan mineral apapun, nggak ada kandungan pupuknya apapun. Nah, wow, petani hati-hati, jangan sampai terkecoh. Itu adalah salah satu mafia level pabrik yang sudah dibongkar juga sama Pak Amran. Nek rabuke kula niku malah rabuke ngomah ngen letong sapi. Ah, itu lebih keren. Letong sapi. Letong sapi tahu nggak, teman-teman? Letong sapi itu ya, Gri ya? Enggak. Letong sapi itu kotoran sapi. Kotoran sapi ya. Ah, letong kebo, kotoran kebo. Yeah. Ah, letong banteng, kotoran banteng. letong kambing, kotoran kambing. Nah, letong itu kotoran. Ya, kalau kotoran kambing bukan letong kambing, serintil kambing. Karena srintil. Oh, serintil wedus. Ya, wedus. Ya, wedus. Oke, nopo malih Pak? Apa lagi Pak yang mau disampaikan ke pemerintah tentang pertanian atau kendalanya Bapak selama ini? Nanti ini langsung dilihat oleh Pak Amran. Nah, niku waktu niki lho niku. Ya. Waktu niku mboten enten kekirangan. Oke, alhamdulillah. Selama turun Rabu kalau berak duwe 200 150 per Nggih. sak. Nggih. Gila, niki lancar. Oh, alhamdulillah. Ya. Berarti udah nggak ada kendala semua ya? Enggak ada. Bibit, padi nggak ada kendala. Enggak ada. Pengairan nggak ada kendala. Enggak ada. Pupuk nggak ada kendala. Enggak ada. Sekarang hasil panennya dibeli berapa? Ya, hasil panennya niki Heeh. paling betul. Kering panen dan kering giling. Anu ndak, Heeh. anu Ditebas. napa niku jenenge basah, Heeh. bar di tracer Nggih. langsung dol. Oh, berarti itu kering panen. Niki sebar 2000. Niki sebar 2000 niki. Heeh. Entuk 18 kintal. 18 kintal. Pertanyaannya, berapa sekilonya? Pertanyaannya 10 sekilo niku mboten mesti. 5.500? Betul. Heeh. 68. Oh, 68, Ya. 6.800. Yang benten meneh rada apik niku Heeh. 7.000. Wis. Niki, Iku waktu harga keren niku, Nggih. Bapak. Harga Resto. mantep niku. Nggih. Ya. Niki ngene mriki. Nek etan sepur niku Heeh. 7.000. Wus, keren. Nah, itu artinya memang harga sudah di atas patokan pemerintah. Artinya harga pun udah baik. Ini menterinya namanya Pak Amran, Pak. Amran. Wah,
Beliau hebat, Pak. Ya. Jadi nggak ada apapun keluhan petani, nyampe beliau didengarkan, ditinjau, langsung diselesaikan. Ya. Nggak pakai babi ibu, nggak pakai lewat lurah, lewat bupati, lewat gubernur, nggak. Langsung sama Pak Amran. Ya. Makanya niki penting, Bapak ada keluhan apa, ternyata sudah terpenuhi semua. Nah, sampun ada lagi mau disampaikan? Buat sampaikan. Nah, terima kasih Pak Komedi. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Hasil panennya bagus. Ya. Saya tak lanjut syuting ini dulu, Ya. 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 Nah, teman-teman, itu tadi testimoni dari salah satu petani, namanya Pak Komedi, dan semuanya sudah dipaparkan. Karena saya salut kepada Menteri yang sekarang ini, Pak Amran, tentang bagaimana caranya bisa kita menuju ke swasembada beras. Swasembada beras itu standar FAO, kita import hanya maksimum 10%. Tetap masih ada import, jadi jangan bodoh juga kalian mengartikan ini. Tapi tidak lebih dari 10%. Nah, kita hari ini, kemarin kalau nggak salah itu, kita hanya import 5%. Kok masih import juga kalau swasembada? Ya, ada beras-beras mungkin premium, ya untuk kelas-kelas tertentu, untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu yang belum bisa dipenuhi oleh masyarakat petani kita sendiri. Tapi overall kita kecukupan, kita berlimpah, dan kita sudah tidak lagi impor beras. Ini harus difahami, saya nggak perlu Ferry Amsari memahami ini, silahkan bodoh-bodoh sendiri, jangan ajak-ajak orang tentang swasembada pangan, tentang peningkatan hasil pertanian yang kalian korelasikan dengan penambahan luas lahan. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Salah satunya tadi Pak Komedi sampaikan. Yang dulu Tegal, yang dalam setahun hanya bisa ditamin sekali, dan itu palawija, hari ini sudah berubah menjadi hamparan sawah dan ditanami padi bisa 3 kali dalam setahun. Karena irigasi teknis, karena pupuk yang tersedia, karena bibit yang tersedia, karena hasil panennya yang memang dihargai tinggi oleh pemerintah. Itu loh, kayak begini kok. Ini omongannya Ferry Amsari. Tunjukkan kepada saya, ini provokasinya begitu, di mana ada penambahan luas sawah baru untuk tanaman padi. Jangan ikuti Ferry Amsari, ininya nggak nyambung. Wong dia memahami hukum pidana aja kadang banyak nggak nyambung. Ini kemudian memahami pertanian, berkomentar tentang pertanian. Ini Ferry Amsari nih. Makanya kalau kalian ada hidden misi di balik ini semuanya, yang terus-menerus menyerang pemerintah, mengkritisi boleh, silahkan. Dan itu baik untuk kinerja pemerintah. Sama, kita juga melakukan itu. Tapi kalian memprovokasi terus-menerus, ya, membuat fitnah terhadap masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ini, kebangetan kalian. Ini ke depan. Nah ini jalan sendiri. Kemudian tanamnya yang kedua di rawa pakai drone. Coba drone, mana? Untuk pupuk. Wah, ibu sudah ngerti. Nih. Nah ini. Sumatera Selatan ada 100.000 hektar, kita pakai drone. Nah dia mengatakan tidak ada, tadi ada pengurangan lahan, Pak Prof. Ferdi, Pak Dekan, ada pengurangan lahan, dia tidak hitung penambahan lahan. Aku tambah 800.000 hektar. Dia bilang di mana tempatnya? Susah ditunjukkan karena di Jakarta tinggal. Jakarta tidak ada sawah. Baru bertanya, ini kita susah. Tolong sampaikan ini Pak, yang ditanya. Jadi muridnya kalau Pak Ferry Amsari nanti, sampaikan muridnya supaya dia lebih pintar. Sumatera Selatan. Hah? Ada di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, berarti Bapak tahu ya? Iya, kalau bisa diantar Pak, nanti transportasinya aku yang tangguh. Udah, pribadiku yang tangguh, masih bisa lah kalau 500 orang mau datang ke sana. Nih, ini Pak, yang ditanyakan itu Pak, mana lahannya? Ini. Lihatlah ini, aku dipeluk, dia bilang, ternyata teknologi canggih kamu pakai. Kami ke Amerika, kami ke China, kami ke Vietnam, mengecek langsung teknologi terbaik dunia. Aku ambil, buat di Indonesia. Ini di Amerika ini. Arkansas. Nih, ini mensuplai Amerika, beras 50% Amerika. Daerah ini. Jadi kita ini tidak kalah. Kemudian cetak sawah. Nih. Dulu PT Akan. Mana? Maroke. Susah ditunjukkan ini Kalimantan Tengah. Ini Bu dulu hebatnya kita irigasi bagus, nggak ada sawah. Jadi yang ada bebek berenang.
Kami turun bongkar, tanami. Presiden perintahkan, Pak Mentan beresin, siapa? Ini. Memang kurang waktu saya bernarasi di TikTok. Di situ kelemahan saya menyampaikan ini. Nih, ini kami sudah bongkar. Ini yang ditanya, sudah 2 terjawab, 1 lahan rawa tadi, kemudian ini cetak sawah, ini sudah produksi 2 kali, masih ditanya, Pak Dekan kalau mahasiswa hukum termasuk dosennya Pak Ferry mau ke sana, aku biayai. 50 orang studi banding ke cetak sawah. Aku yang biayai. Dan itu amal jariah kalau memberi pemahaman orang yang tidak paham. Ini. Kemudian ke Merauke ini. Nih, kita bongkar. Orang di sana mengatakan, Bapak Presiden ada yang lapor. Memang banyak mafia menjelma jadi-jadian Pak Saididu. Memang banyak mafia jadi-jadian. Jadi dia bungkus dirinya menjadi macam-macam. Ada konsultan, ada pengamat, macam-macam. Dia bungkus apa dia bilang? Sampaikan ke Bapak Presiden. Pak Presiden, itu Papua tidak mungkin tumbuh padi. Tengah malam aku ditelepon. Maghrib, jam 2 subuh saya terbang tunggu Presiden di Merauke. Aku terbang. Begitu beliau mendarat, Pak Mentan tumbuh padi. Iya Pak. Katanya tidak bisa tumbuh. Iya memang Pak kalau tidak ditanam. Dicerita saja di TV. Enggak tumbuh itu. Ferry Amsari, salam dari Agrifana nih. Katanya kita Cebokers. Salah bro. Kita bukan itu. Kita ini suara yang gak bisa dibungkam. Cebokers, Cebokers. Cara epik bongkar kebohongan Roy Suryo. Cebokers, Cebokers. Cara epik bongkar kebohongan Roy Suryo. Bongkar, bongkar kebohongan RS Roy Suryo. Katanya kita cuma konten receh, dibilang ribut, katanya gak beres. Padahal tiap malam kita riset keras, bongkar narasi yang makin bebas. Dari layar kecil sampai ke jalan, suara rakyat gak bisa ditahan. YTN berdiri bukan main-main, lawan hoax sampai ke akar dalam. Kalau fakta diserang opini, kalau jujur dibilang provokasi, kita maju gak mundur lagi, karena dia bukan solusi. Cebokers, Cebokers. Cara epik bongkar kebohongan Roy Suryo. Cebokers, Cebokers. Suara jujur gak bisa dibeli. Cebokers. Teriak keras satu barisan. Cebokers. Bongkar semua kebohongan. Yang suka lempar isu lalu hilang, bikin gak